Iya. Monggo Pak, mendengarkan aja kok. Iya. Halo, sosokan lu. Sopo iku? Ya. Iku lah anu. Sudah. Mana sopo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guru-guru hebat. Kita sama-sama tergerak, bergerak dan menggerakkan. Kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang budaya positif. Mari kita mulai ya. Nah, kali ini dalam pembelajaran budaya positif kita akan belajar tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian kita belajar teori motivasi, penghargaan dan hukuman, dan restitusi. Kemudian dilanjutkan keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Sebelum kita belajar semuanya, saya minta bantuan Bapak Ibu, tangan kanannya mengepal. Nah, apa ya? Saya minta salah satu mungkin Bu Ririn sama Pak Prayit tangannya mengepal. Bu ini juga mengepal ya. Bu Deni dan Bu Yeni silakan membujuk Pak Prayit untuk membuka tangannya dan Bu Ririn. Tugas Pak Prayit dan Bu Ririn tetap mempertahankan kepalanya. Tugas Bu Deni dan Bu Yeni membujuk Bu Ririn dan Pak Prayit. Iya. Waalaikumsalam. Silakan. Membujuk untuk membuka kepalanya. Silakan gunakan cara apapun. Oh, boleh Dibujuk temannya. dengan gerakan. Boleh ya. Silakan. 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 Banyak enggak om. Iya. Apa itu? Saya sedikit dua. Sampai pikir dulu. Iya, jangan gitu. Kamu sama ya Pak? Wes, oke. Sudah ya. Aku sudah terkawan ya. Saya kurang. Aku tidak pernah dengar katanya. Gimana? Ayat negatif. Oh, ya itu. Ayo, dibujuk untuk tetap mengepal. Pak Prayit tetap mengepal. Ayo Bu Deni dibujuk, Bu Ririn dibujuk Bu Ririn. Coba itu kepal. Nah. Oke, terima kasih semuanya. Nah, Pak Prayit ini tetap mengepalkan tangannya, sedangkan Bu Ririn membuka. Apa yang menyebabkan Pak Prayit tetap mengepal dan Bu Ririn membuka tangannya? Kira-kira ada yang tahu? Pak Yit keras kepala. Oke, Pak Yit keras kepala, pendirian teguh. Bu Ririn udah terbujuk. Bu Ririn mudah terbujuk karena membuka ya. Apalagi yang menyebabkan Bu Ririn? Pak Yit percaya diri. Nah, oke, kesemuanya itu. Nah, Pak Prayit mempunyai motivasi dalam dirinya. Iya. Oke, kita akan belajar lebih lanjut. Oke. Lanjutkan. Nah, sebelumnya kita belajar tentang perubahan paradigma. Kita berubah dari paradigma lama ke paradigma baru. Selama ini kita sebagai seorang guru, kita punya paradigma lama atau paradigma baru. Mungkin Bapak Ibu 70% paradigma lama, 30% paradigma baru. nah, sudah tahu paradigma lama, paradigma barunya bagaimana? Stimulus. Ya, kita awalnya kita stimulus respon, kita menuju ke teori kontrol. Apa itu stimulus respon dan teori kontrol? Kita lihat sama-sama. Kita lihat stimulus respon. Nah, dan teori kontrol. Kira-kira yang paradigma lama yang mana? Yang stimulus respon atau teori kontrol? Sama respon. Iya. Nah, stimulus respon. Kita menganggap kebutuhan kita semua sama. Pada dasarnya tidak sama kan? Kita punya kebutuhan berbeda. Kemudian kita melihat orang, melihat hal yang sama. Padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Silakan masuk Pak Mardi. Monggo.
sama Bu Rina sebenarnya. Nah, ini semua kita harusnya berubah dari stimulus respon ke teori kontrol. Mungkin ada yang ditanyakan dari sini? Yang paling penting adalah ini, kita model berpikirnya adalah win-win, saling menang. Jadi kita apabila kita seorang murid membuat kesalahan, jadi kita harus membuat suatu solusi yang sama-sama menguntungkan bagi guru juga bagi murid. Bagaimana caranya? Nanti kita belajar. Selama ini kita selalu mempunyai ilusi-ilusi. Ilusi yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Benar atau benar? Benar. Mengapa kok benar? Nah, soalnya benar atau benar? Oh iya. Salah pertanyaannya. Benar atau salah? Ilusi selama ini kita beranggapan guru mengontrol murid. Padahal salah. Murid membiarkan dirinya dikontrol. Jadi ada pembiaran dari murid. Murid membuat kita bisa mengontrol dirinya. Yang kedua, penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, ini selama ini kita percayakan ternyata salah. Penguatan positif tidak selalu mempunyai efek positif juga. Bagaimana itu kok bisa? Nanti kita pelajari lagi. Nah, yang ketiga, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menurut Pak Jenang Sedoyo, apa kira-kira ini? Tergantung. Ya, Pak Mardi tergantung. Kenapa Pak Mardi? Kalau kritiknya yang membangun ya pasti dapat menguatkan karakter. Kalau kadang-kadang kritik kita itu menyampaikan ke murid kritik yang negatif, sehingga menjatuhkan karakter anak. Nah, bagus sekali Pak Mardi, betul. Kritik yang membangun kita percaya selama ini bagus. Tapi pada dasarnya segala kritik baik membangun atau tidak membangun mempunyai efek negatif ke anak. Terus yang terakhir adalah orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang kita percaya selama ini kan. Jadi kita ubah paradigma. Kita tidak memaksa tapi mengajak dan menumbuhkan motivasi dalam diri. Ada pertanyaan mungkin? Yang nomor 4 tadi. Oh iya. Iya Pak Mardi. Kalau kita mempunyai ilusi memiliki hak, saya kira menurut saya juga salah. Karena kita sebenarnya bukan memiliki hak. Kita kadang merasa wajib untuk memaksa. Jadi kita sendiri yang diwajibkan, bukan hak kita untuk memaksa. Itu mungkin memiliki hak itu yang menurut saya enggak Kewajiban memaksa gitu. Iya. Nanti kan sebenarnya kita sebagai orang dewasa mempunyai kewajiban memaksa anak untuk melakukan sesuatu menurut standar kita, apa yang menjadi yang standar lebih kita baik, kan ya. iya. Nah itu memaksa kenapa tidak baik dalam hal memaksa meskipun itu kewajiban kita karena kita tidak menumbuhkan motivasi intrinsik tadi. Jadi anak motivasinya dari luar. Anak melakukan sesuatu itu karena paksaan meskipun itu suatu kewajiban. Nah, sekarang kita akan belajar tentang disiplin positif. Apa tujuan disiplin positif itu? Disiplin positif tujuannya adalah menanamkan motivasi sehingga murid menjadi orang yang mereka inginkan. Nah ini, murid menjadi apa yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tentunya nilai-nilai ini adalah nilai-nilai yang positif. Ini, lihat fotonya ya. Iya. Ya. Iya. Mana foto saya? Nah, mengenai kebajikan universal, apa yang kira-kira Bapak Ibu pikirkan mengenai kebajikan? Apa itu kebajikan?
apa Bu Deni? Kebaikan. Kebaikan boleh. Oke? Bolehlah Pak Marti yang dalam pikiran apabila kita ngomong kebajikan. Kebajikan adalah nilai-nilai positif yang kita percaya, tidak terikat waktu dan ruang. Jadi meskipun kita berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda agama, nah, apabila yang hal-hal yang positif itu adalah kebajikan universal, kebajikan yang kita percaya seluruhnya. Nah, terangkum dalam mana? Terangkum dalam profil pelajar Pancasila. Bu Rena, bisa dibacakan Bu Rena profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya. Yang kedua Bu Deni? Mandiri. Mandiri. Iya, mandiri. Kaget. Iya. 3 berdiri. Berkenalan kritis. Nomor 4 Bu Yani? Berkebinekaan global. Yes. Nomor 5 Pak Ye? Bergotong royong. Oke Bu Yani? Kreatif. Kreatif. Kita sudah tahu artinya kan? Kita sudah mengamalkan ini semuanya. Kebajikan universal. Mungkin ada pertanyaan? Pertanyaannya, apakah ada bedanya kebajikan, kebijakan, atau kebaikan? Nah, kebajikan, kebijakan, dan kebaikan. Kebajikan seperti tadi, kebajikan adalah hal positif yang dipercaya oleh semuanya, semua orang. Untuk kebijakan, kebijakan hanya berlaku, mungkin hal-hal yang baik, tapi hanya berlaku sektoral, berapa hanya untuk beberapa golongan saja kebijakan. Dan kebaikan, kebaikan merupakan salah satu dari kebajikan tadi Pak Marti. Mungkin gitu ya. Oke. Nah, ini Diane Gosen. Saya pikir begini Pak. Terlalu tua Pak. Diane Gosen. Nah ini. Nah, Diane Gosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam dari diri sendiri. Akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam. Nah, itu. Jadi anak tanpa paksaan, dia dengan sukarela melakukannya. Karena itu kita mengaitkan nilai-nilai kebajikan tadi. Apa yang kita percaya sebagai paradigma lama itu ternyata tidak bagus diterapkan dalam pendidikan. Teori motivasi tetap tadi. Siapa namanya tadi, Bapak Ibu? Diane Gosen. Ya, Diane Gosen. Memaparkan ada 3 teori motivasi. Yang paling rendah adalah ini, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasi paling level rendah. Level tengah adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang tertinggi adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi tertinggi. Nah, sekarang Bapak Ibu, misalkan di sekolah kita selalu datang pagi, anak-anak kan jam 7, kita semuanya berangkat ke sekolah sampai pukul 6:30. Kita semuanya sampai di sekolah kan jam 6:30. Kira-kira motivasi yang mana kita? Yang ke-1, ke-2, atau ke-3? Motivasi Anda, motivasi Bapak Ibu. Iya. Mungkin ada yang memberikan pendapatnya. Iya. Bu Deni? Iya. Saya ketiga. Ketiga. Kenapa Bu Deni kok memilih motivasi yang ketiga? Karena mungkin sudah terbiasa dengan pola makanannya. Kemudian saya tidak merasa terpaksa atau tidak. Saya tidak menghindari hukuman atau ingin mendapat ketimbalan dari seseorang kalau ketika saya melakukan. Terima kasih Bu Deni sekali. Tepuk tangan untuk Bu Deni.
Bu Rena mau menjawab. Oh, apa Jun? Satu kali ya punya. Keren kalau saya jawab. Bu Rena yang mana Bu Rena? 1, 2 atau ketiga Bu Rena? Kamu jawab apa Pak? Iya, kalau kita menjawab ke 1, 2 ya mungkin kita enggak yang 1, 2 ya. Yang ketiga motivasi dalam hidup. Karena kita percaya nilai-nilai sebagai seorang pendidik kita harus bersikap. Nah itu nilai dari dalam diri kita. Sekarang, nah ada contoh kasus. Kelihatan Bu? Ya, Kelihatan. Nggak bisa. Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat besar. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran, di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Bu Anas begitu cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-murid yang akan masuk kelas usai beristirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu. Karena berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Nah, apa yang terjadi kira-kira? Mengapa kok bisa terjadi seperti itu? Ada yang ingin memberikan komentar? Mengapa kok bisa terjadi? Anak-anak tidak rapi lagi barisannya, berebut lagi masuk. Ya. Karena motivasinya ingin mendapat imbalan. Tidak ada imbalan, maka anak-anak itu juga tidak akan disiplin lagi. Jadi motivasi anak-anak apa tadi Pak Mardi? Karena ingin mendapatkan imbalan. Dapatkan imbalan. Oke. Imbalannya berupa stiker. Nah, ada mungkin jawaban yang lain? Motivasi anak-anak masih mengharapkan imbalan. Masih ingat tadi? Motivasi ada 3. Yang pertama mengharapkan apa? Menghindari hukuman. Yang kedua, mendapatkan penghargaan. Yang ketiga, mempercayai nilai-nilai. Nah, ya, seperti yang dibilang Pak Mardi tadi, anak-anak motivasi masih di level yang kedua, tengah-tengah itu. Masih. Terus, mengapa itu bisa terjadi? Mengapa anak-anak kok tumbuh apa? Keinginannya, motivasinya masih di level 2. Kenapa? Oke. Karena tidak mengenal. Iya, ya seperti Pak Mardi bilang tadi. Jadi, kenapa Pak Mardi? Karena motivasi anak itu bukan muncul dari dalam diri anak, sehingga tidak menyentuh pada karakter anak menjadi disiplin. Iya, mungkin kebanyakan kita melakukan ini kan, kita kasih stiker supaya anak tetap di kelas, tetap tertib. Nah ini tidak menimbulkan motivasi dari dalam diri, masih kedua. Terima kasih Pak Mardi. Nih, penghargaan dan hukuman. Wah, lihat. Hukuman adalah bersifat tidak terencana dan tiba-tiba. Itu adalah karakter dari hukuman. Bersifat satu arah. Jadi yang menghukum aja yang terkena efeknya, berupa fisik maupun psikis. Sedangkan konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati ya, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek, tetap tidak nyaman. Diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur dan sikap guru senantiasa memonitor murid. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kira-kira Bapak Ibu milih yang mana? Memberi anak-anak hukuman atau konsekuensi?
Konsekuensi. Misalkan saya datang terlambat ke sekolah, kalau dalam bentuk hukuman, apa yang Bapak Ibu lakukan? Kalau Bapak Ibu memberi hukuman, Setrap. nah disetrap, Lari. atau berdiri ya, berdiri di depan kelas, lari, hormat bendera, menyiram tanaman, Memungut sampah. memungut sampah, betul semuanya. Jika dalam bentuk konsekuensi, kira-kira apa? Ya kesepakatan bersama murid. Iya, ya apa yang kira-kira Bapak Ibu lakukan ke saya sebagai murid yang terlambat? Apa konsekuensinya? Beri sanksi. Sanksi tadi hukuman ini Pak ya. Kalau kita beri sanksi, kalau kita ingin memberi konsekuensi, nah berupa apa? Bagaimana cara kita memberi konsekuensi? Beri motivasi supaya tidak terlambat kembali. Memotivasi, ya. Kalau memotivasi anak masih terasa nyaman, oh cuma di mungkin lebih ke konsekuensi. Kira-kira contohnya konsekuensinya adalah misalkan saya datang terlambat 15 menit, jadi besoknya saya harus datang lebih awal 15 menit. Jadi ganti 15 menit keterlambatan saya. Atau nanti saya pulangnya 15 menit lebih lambat daripada teman-teman saya. Jadi itu bukan berupa hukuman, berupa konsekuensi apa yang telah saya lakukan. Jadi anak disuruh milih, besok datang 15 menit sebelum bel lebih awal, atau kamu sekarang pulang 15 menit lebih lama daripada teman-teman. Jadi diberikan apa? Dua pilihan gitu. Iya, option boleh terserah gurunya, boleh dari gurunya. Kalau kita kesepakatan, kita tawarkan karena kita pembelajaran yang merdeka belajar. Jadi kita memberi pilihan kepada. Nah, kalau Tadi kan awal kita harus paradigma lama kan kita win-win solution. Ya. Jadi sama-sama. Iya Bu. Kalau ditawarkan ke anak-anak, konsekuensinya apa kalau terlambat? Saya nyiram tanaman Bu, kalau seperti itu. Saya piket aja Bu gitu. Boleh. Kalau gitu kan kita kan tidak satu arah. Oh. Kan tidak satu arah kan. Ini kan bersifat satu arah hubungan. Kalau begitu kan kita tawarkan ke muridnya. Jadi dua arah kan, murid yang memilih, bukan kita yang menentukan. Jadi itu bisa juga berupa konsekuensi. Jadi dua arah. Intinya adalah dua arah juga. Mungkin ada yang perlu ditanyakan? Iya betul. Nah, ini kan sudah terjadi di kelas saya mencoba untuk membuat konsekuensi bersama anak-anak. Tetapi pada saat saya melakukan itu, anak-anak yang tidak terlibat, maksudnya tidak mendapatkan hukuman harusnya itu ikut memberikan masukan kepada teman-teman yang lain. Nah, apakah itu juga bisa disebutkan atau bisa dimaknai dengan konsekuensi? Nah, ya. Konsekuensi merupakan kesepakatan dan itu nanti kita ke topik selanjutnya ada namanya kesepakatan kelas. Kalau kita dulu ngomong kesepakatan kelas, Ya. kalau kita sekarang di guru pemula kita bilang keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas sebelum pembelajaran dimulai kita bikin peraturan itu. Peraturan nanti keyakinan kelas bagaimana ada nanti. Jadi harus yang positif. Jadi tidak boleh lari-lari. Jangan lari-lari, tidak boleh. Bahasanya kita rubah yang positif. Harap tenang selama pembelajaran. Tetap duduk di bangku seperti itu. Oke. Jadi ya itu maksudnya konsekuensi itu dengan yang Oke. bersangkutan dengan Konsekuensinya ya, konsekuensi adalah dengan yang bersangkutan yang dihukum itu. Oke, bukan dengan Bukan. satu kelas itu. Bukan satu kelas. Ini tetap yang menjadi komando leadernya tetap guru kelasnya kan. Jadi ini komitmen kesepakatan antara guru kelas dan murid. Oke. Jadi dilakukan sebelum anak itu melakukan kesalahan. Itu kalau yang sebelum keyakinan itu keyakinan kelas Mbak, atau kesepakatan kelas. Kalau konsekuensi ini conditional. Jadi bisa kita tentukan sebelumnya atau bisa juga kita pas waktu itu kita bukan aja. Yang penting fokusnya adalah dua arahnya itu. Oke.
Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Iya. Ngantuk. Iya. Terima kasih. Iya. Nah, ini ada contoh kasus. Iya, kasus. Bagian kasus Nah ini, kita lanjut. Ini, tadi kita kan menentukan hukuman atau konsekuensi. Nah, sekarang kita cek pemahaman kita. Kita samakan persepsi kita. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Ya, jelas ya, hukuman ya. Yang kedua, duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Duduk di pinggir. Bisa jadi konsekuensi ya. Duduk di bangku di pinggir lapangan jam istirahat Tidak diizinkan kok. bermain oleh guru piket karena mencederai saat bermain di lapangan. Karena berbuat sesuatu, gurunya sebelumnya mungkin ada peraturan mungkin ya, kesepakatan kayak gitu. Jadi konsekuensi. Iya, jadi dari dasarnya mungkin konsekuensi. Nomor 3, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah. Iya. Bisa kita simpulkan dari 1, 2, 3 Hukuman. apa hukuman dan konsekuensi? Konsekuensi mungkin ada hubungannya dengan kesalahannya. Iya. Kalau hukuman tidak ada hubungannya. Seperti nomor 3, terlambat kan nggak ada hubungannya dengan lari. Nomor 4, membersihkan tumpahan air di meja. Konsekuensi. Konsekuensi. Nomor 5, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari. Konsekuensi. Bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Hukuman. Peraturan sekolah. Sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi sudah ada di peraturan. Konsekuensi. Konsekuensi. Hukuman. Konsekuensi. Karena sudah ada ketentuan. Kan sesuai Iya. kan. Yang konsekuensi Saya. silakan. Saya. Ya. Silakan alasannya kenapa kok konsekuensi. Ya itu tadi karena kan sudah Sudah peraturan Apa? sekolah. Terus alasannya juga berhubungan. Sudah ada Peraturan sekolah, sekolah. peraturan sekolah kan menggunakan sepatu warna hitam. Nah, Apakah ada peraturan sekolah kalau tidak memakai sepatu hitam harus bertelanjang kaki? Apakah itu masuk peraturan sekolah Kan juga? berhubungan sudah menggunakan warna hitam terus Iya. telanjang kaki. Iya. Apa kuncinya, Pak? Itu yang itu konsekuensi. Itu tadi kan tidak ada hubungannya antara bertelanjang kaki dengan sepatu tidak menggunakan sepatu warna walaupun sama Hukuman. sepatu kaki ya. ya. Tapi juga itu tadi Sesuai dengan peraturan itu ya. walaupun itu sesuai dengan peraturan tapi sepertinya itu hukuman. Karena Iya. tadi tidak ada hubungannya dengan Nah, sepatu ini hitam. adalah hukuman. Tuh, kalau tidak memakai sepatu putih sebagai konsekuensi bagaimana menyikapinya? Dicat. Dipecat dan Di dipilok. sekolah lagi. Dipilok. Sekolah? Konsekuensinya apa? Iya, konsekuensinya mungkin anak disuruh kembali, orang tuanya bisa ditelepon mengganti sepatunya atau dikasih surat pelanggaran. Next nomor 6 ya. Kalau nomor 5 itu misalnya Ya. tetap peraturan sekolah, tapi di kelas itu sudah dijadikan kesepakatan. Sepakatan. Apakah itu masuk konsekuensi atau enggak? Nah, misalkan kita sebelum menerapkan konsekuensi harus menimbang dulu segala apa yang sebagai konsekuensinya, bentuk konsekuensinya kita harus berhubungan dengan itu sendiri. Jadi misalkan melepas bertelanjang kaki ini tidak ada. Jadi sebagai tadi budaya positif kita harus menciptakan lingkungan belajar yang positif, yang kondusif bagi anak-anak. Jika kita melakukan ini, kita akan mempermalukan si anak. Anak malah muncul tidak kesadaran dalam diri, tambah kebencian, kemarahan,
Jadi emosi-emosi yang negatif yang dihasilkan. Nah tadi yang dicontohkan kan misalnya anak melanggar suruh duduk di bangku itu karena sudah ada konsekuensi. Iya. Berarti yang duduk tadi kan juga termasuk hukuman. Duduk Dua. nomor 2. Oh iya. Kalau duduk mungkin kalau hukuman arahnya ke mempermalukan ya mungkin Pak Mardi. Jika ya mempermalukan secara psikis mungkin ya. Kalau anaknya duduk di pinggir lapangan yang lain belajar kan ya malu kan? Bukan bermain ini Pak. Pada jam istirahat. Iya, anak-anak istirahat kan juga malu anaknya. Oh enggak, saya rasa enggak gitu Pak. Mungkin iya banyak yang duduk juga. Kalau ingin bermain itu bukan malu, keinginannya yang tertunda, bukan hanya malu. Anaknya kepingin bermain tetapi dia tidak bisa bermain. Jadi kemauan dari si anak ini yang tertunda. Bukannya anaknya merasa ditunda, anaknya keinginannya tertunda. Ya anak-anak istirahat terus Iya. dia duduk pinggir lapangan. Anak-anak lewat noleh itu kan ya malu bisa. Duduk nggak harus duduk di lapangan, di lapangan Mama. Nah, aturannya kan di pinggir lapangan. Iya, boleh, tapi enggak, menurut saya enggak kayak gitu. Enggak, Apa boleh. kayaknya banyak ya anak-anak yang istirahat juga Boleh di ya, lapangan? mungkin Iya. faktanya Iya kan duduk di pinggir lapangan kan dia hanya bermain sendiri. Tapi ini disuruh oleh gurunya. Coba bayangkan jangan jadi muridnya temannya waktu istirahat, kamu duduk di sana karena apa ndak malu. enggak, iya. Bukan, itu bukan mempermalukan. Jadi arahnya Pak Mardi ya, Pak Mardi arahnya ke lebih mempermalukan siswa, tapi enggak Pak Mardi, mempermalukan lebih ke arah yang nomor 5 ini. Konteksnya ke nomor 5. Kalau ke nomor 2 bukan mempermalukan anak, menahan keinginan anak. Jadi anak tertahan keinginannya untuk bermain. Bukan dalam ranah kita mempermalukan si anak. Bukan. Tetap saja, tetap duduk tanpa mempermalukan. Kecuali anak disuruh duduk dan tangannya menjewer kupingnya. Itu lain. Kalau anak hanya duduk, silakan makan, silakan duduk, tapi kamu tidak boleh bermain dengan temanmu karena kamu sudah menjatuhkan temanmu. Jadi itu konsekuensinya. Nggak ada, tadi nggak ada silakan makan kok. Duduk di Iya, lapangan. boleh. Belum ditulis Iya, ya? iya kalau gitu terserah itu kan bukan. Pak Mardi kan tidak berpikir secara kontekstual. Pak Mardi berpikir secara tekstual. Tekstual ya. Gitu. Jadi Pak Iya. Mardi letterlek bukan Pak Mardi, gitu ya. Ya. Aturan kan harus tekstual lah. Betul. aturan itu. Saya tidak menyalahkan Pak Mardi Bisa. untuk selalu tekstual. Jadi kita open minded. Kita seperti tadi. Kita harus melakukan paradigma baru. Mungkin nggak menyalahkan, kita masih ada paradigma lama masih bercokol di dalam diri kita. Oke. Lanjut. Next, Lanjut. Nih, ada lagi nih. Wah. Seperti saya nih bulat tapi ini enggak. Ini adalah Alfikon. Alfi. Iya. Nah, ini mungkin yang ada yang setuju ada yang tidak setuju. Baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghasilkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi dia penghargaan, hukuman itu sama-sama menghasilkan potensi dari anak. Jadi anak juga kan dia belajar, tetapi tetap dalam koridor kita sebagai pemimpin karena filosofi KHD diajar Dewantoro, kita sebagai pendidik adalah kita mengambil sistem AMO. Sistem AMO. Dan oke. Iya. Next. Nah, ini yang pun tadi menyatakan yang ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Iya. Hukuman ataupun penghargaan efeknya hanya jangka panjang dan jangka pendek saja. Tidak bisa selama-lamanya seperti motivasi Indonesia. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Nomor 3 mungkin penghargaan merusak hubungan itu contohnya bagaimana? Ada yang mungkin paham?
rusak hubungan. Misalkan saya punya 2 murid, Bu Deni sama Bu Ririn. Bu Deni kerjanya bagus, nilainya 100 lah. Pinter sekali Deni ini, ya Allah, pinter anaknya, nilainya 100 semua. Bagaimana perasaan Bu Ririn sebelahnya, teman sebangkunya? Ya kira gimana? Nah, seperti Bu Arum gitu. Musuh hubungan. Jadi hubungan antara gitu ya. Menurut teori Pak. Nah itu mungkin kayak fase. mengurangi ketepatan, mengurangi kualitas, mematikan kreativitas, penghargaan menghukum. Nah ini penghargaan menghukum. Ini yang kemarin menarik sekali adalah dari ke-8 ini adalah penghargaan itu ternyata menghukum. Apa contohnya penghargaan itu menghukum? Seperti yang kita percaya tapi kita tidak sadari adalah ranking, peringkat. Jadi kita selama ini kan ada ranking gitu kan, perlombaan juara 1, juara 2, penghargaan itu ternyata menghukum. Jadi jiwa-jiwa kecewa, marah, iya, bagi anak-anak yang tidak terpilih, yang tidak ada rankingnya. Karena itu kan kita dalam pendidikan saat ini kan kita tidak menuliskan ranking. Ini kita soalnya belajar balik lagi filosofi KD. Yang terakhir tadi yang kita ulangi berulang-ulang, motivasi dari dalam diri. Nah, terus harus bagaimana? Ya itu Solusinya. iya, solusinya seperti saat ini yang kita jalankan. Kita tidak memberi penghargaan. Setiap anak-anak itu adalah individu yang istimewa. Setiap anak mempunyai kecerdasan masing-masing. Kemarin kan Howard Gardner itu ada multiple intelligence, kecerdasan majemuk. Jadi setiap anak selama ini kan kita mikir kalau anak yang pintar itu anak yang matematikanya 100. Iya, kadang-kadang anak yang gambarnya pelajaran lain nggak bisa tapi gambarnya bisa. Ya, agamanya bagus. Iya, agamanya bagus. Seperti itu. Mungkin itu. Berarti kalau mendukung anak yang upacara nggak bawa topi, nggak ini ya? nggak boleh. Nggak boleh ya, Boleh ya, Pak? Berarti ya. Yang nggak lengkap Ya, upacara. kemarin kan kita mempermanfaatkan Iya. dia juga berarti ya, Pak? Waduh. Ada juga berarti ya. Kita masih belajar. Nah itu, ini nanti kita ke depannya dengan perubahan paradigma tadi, kita rubah dari paradigma lama ke paradigma baru. Tentunya membutuhkan proses ya. Dan harus berkelanjutan dulu. Mungkin tadi konsekuensi ya. Ya. Iya. Nah ini restitusi. Tadi ada yang tanya sebelumnya. Restitusi itu apa? Restitusi adalah ya Bu Lina, silakan bisa dibacakan untuk saya Bu Lina. Ya. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, restitusi adalah apabila ada seseorang murid melakukan kesalahan, kita tidak menyalahkannya, kita melakukan kolaboratif, proses kolaboratif. Kita bekerja sama dengan mereka agar sadar kesalahannya apa sih yang salah dari perbuatan mereka, bagaimana cara mereka mengatasi agar tidak mengulangi kesalahannya. Nah, mungkin itu yang kita sebut dengan restitusi. Ciri restitusi. Nah ini biasanya anak bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Ya kan? Coret-coret meja. Restitusinya kita gimana? Membersihkan. Membersihkan. Nah, ini. Memberikan yang baru. Tinggi. Oke, terus restitusi adalah memperbaiki hubungan dan restitusi adalah tawaran seperti tadi kan kita tawarkan dua arah dan restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri.
Mungkin kita sudah melakukannya ini, tapi kita nggak tahu namanya, ternyata restitusi. Iya. Bukan, restitusi adalah nah, ini tadi kesepakatan kelas. Sebelumnya kita tentang kesepakatan kelas, tapi untuk saat ini kita lupa menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih tinggi dan konkret. Jadi apa mungkin keyakinan kelas itu lebih luas, tidak sempit. Tadi harap tenang di kelas, harap tenang kan, jadi anak nggak boleh jalan, nggak boleh senggolan, nggak boleh. Dan berupa pertanyaan universal, hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi kesepakatan kelas ada 20, ya, mungkin hanya 5 aja. Keyakinan kelas dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi mungkin keyakinan tiap kelas berbeda-beda. Apa yang menjadi keyakinan kelasnya? Setelah itu ada pertanyaan tadi keyakinan kelas, sudah ya? Sip. Next. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar. Yang pertama adalah yang tengah-tengah itu, bertahan hidup. Kita makan, kita kerja, cari uang, survival. Iya. Terus kasih sayang. Bude ini mohon maaf. Konsep juga kok ini. Kebutuhan dasar. Ini ya kebutuhan dasar. Jadi harus terpenuhi kekuasaan, kebebasan, kesenangan. Nanti apabila anak melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran, dengan segitiga restitusi kita identifikasi kebutuhan apa yang tidak terpenuhi oleh murid itu sehingga dia melakukan kesalahan, melakukan perbuatan itu. Jadi kesenangan, kebebasan, kekuasaan, kasih sayang, dan contohnya mungkin semua sudah rapi. Ini contoh kasus ini Pak Mardi. Kasusnya Pak Mardi. Ibu Ambar balik kelas 2 aja. Di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya Doni. Oh, Mas Bro. Iya. Beberapa anak di kelas 2A setelah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang dengan paksa. Nah ini, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Apa kira-kira? Sebelum pertanyaan kedua, kita pertanyaan yang pertama dulu. Mungkin ada yang memberikan jawaban mungkin? Dipanggil dulu. Nah, dipanggil. Siapa yang dipanggil? Ibu Ambar. Kan saya Oh, Doninya. Doninya dipanggil. Terus diapakan? Ditanya. Kenapa kok Mas sering meminta kalau makan siang mana? Dia temannya. Temannya. Terus? Mungkin enggak ya? Oh gitu. Ya dipanggil si Doninya. Mungkin ada? Ada mungkin? Budina? Dipanggil ya, dipanggil Doninya. Kita ajak bicara. Terus kira-kira apa alasan Doni melakukan hal ini? Kita balik lagi. Kita harus identifikasi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar ada 5, ada apa saja? Bertahan hidup, kebebasan, rasa kasih sayang, kesenangan. Satunya kepemilikan, penguasaan. Nah, kira-kira apa Ibu, Bapak, kebutuhan Doni yang tidak terpenuhi dari 5 kebutuhan? Bertahan hidup. Jadi Doni bertahan hidup berarti Doni di rumah tidak pernah makan. Iya, kelaparan. Kemungkinan bisa Bisa jadi. Mungkin di rumah jarang dikasih makan. Mungkin apa lagi mungkin? Pemilikan. Apa? Kepemilikan. Maksudnya dari kepemilikan? Kan Gitu, merampas Mani. dengan paksa kan? Merampas Dengan paksa. dengan paksa, ingin memiliki ya. Oke. Mungkin kebutuhan apa lagi yang
tidak terpenuhi? Iya, kesenangan mungkin. Jadi hanya suka merebut aja, nggak dimakan. Tapi di sini kan nggak ada tulisannya tidak dimakan. Iya benar Pak. Gitu. Mungkin bisa arahnya ke situ loh. Kalau kita harus seksual ya. Mungkin kesenangan juga, anak hanya menggoda gitu. Oke. Tapi perlu disinkronkan dengan orang tua. Nah betul. Orang tua harus kita hadirkan. Jadi iya. Orang tua kita hadirkan karena kan ada prinsip pendidikan trigatra, gitu. Keluarga, sekolah, dan lingkungan menurut diajar. Karena pengennya mencari aman. Iya. Oke. Nah ini. Dinda, ini kasih lagi lanjutnya. Dinda seorang anak kelas 3 SD itu tiba di rumah pulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci Ibu Rani. Benci Deni. Saya Dinda ya, menurut saya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Ini jawaban Dinda. Dinda jawabannya. Nah, ini jawaban Dinda jika jawabannya seperti ini, kebutuhan yang tidak terpenuhi adalah ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung, jadi tidak boleh nyanyi waktu mengerjakan tugas. Jadi kebutuhan yang dia tidak terpenuhi kebutuhan kesenangan. Terus next, jika Dinda menjawab ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai rambut bagus-bagus, kasih sayang biasa diterima. Jadi kadang-kadang sepele kita harus perhatikan, potongan rambut tuh baru ya. Nah ini ya gitu. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Berarti kebebasan. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-teman kelas. Nah itu perasaan. Yang bersama tindakan Anda mungkin jadi terlalu Kembali ke konsekuensi. Iya, baliknya lagi ke situ Pak. Nah ini posisi kontrol. Kita sebagai guru, kita mempunyai 5 posisi kontrol. Ini mungkin yang penting. Posisi 1, seperti kebanyakan kita, saya juga pada khususnya masih berada dalam posisi ini. Posisi kontrol kita sebagai guru pada murid. Yang pertama adalah penghukum. Setiap anak melakukan kesalahan, kita selalu biasanya memposisikan diri ke penghukum. Apa kamu melakukan ini? Jewer. Apa kamu ini berdiri di sana? Gitu kan? Kita masih menghukum. Ini. Terus yang kedua, pembuat merasa bersalah. Contohnya apa ini? Ada anak membuat kesalahan. Apa kamu gak malu tak sama orang tuamu? Itu juga saya. Terus kerja soro-soro, anak sekolah tiba gini aja. Seperti itu. Jadi kita membuat murid merasa bersalah. Terus, nah ini sebagai teman. Sebagai teman, kita persuasi. Kamu tadi datang terlambat. Kenapa kau datang terlambat? Biasanya kamu datang terlambat. Seperti itu. Pemantau, kita ada data-data. Jadi, misalkan ada data terlambat, kita panggil anaknya. Kamu terlambat, sudah tahu kan konsekuensinya kalau terlambat apa? Jadi kita tanya anaknya mengerti konsekuensinya apa, dan ada kita data, tidak seperti teman. Teman kan nadanya bersahabat, dan manajer ini yang posisi paling tinggi. Manajer kita mengajak murid bicara, mengajak murid bertanggung jawab. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Nah ini posisi kita, Bapak Ibu masih di posisi mana kira-kira? 1, 2, 3, 4 atau 5? 1, 2, 1, 2.
1, 2. Budi. Bisa. 3, 4. Ya semua lah. Semua ya. Semua. Iya. Tapi dominan kan kita pasti ada yang dominan. Dominan 1. Dominan 1 ya mungkin. 1, 2 lah. 2. 1, 2. 1, 2. Kita setelah belajar, kita beberapa di rumah baru, arahnya kita nanti harus ke sebagai manajer. Contoh kasus. Iya, yang wajah pemahaman. Nah ini, posisi kita tadi ada 5. Apa saja? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, manajer terakhir, pemantau. Nah seperti ini. Ada, saya kecewa sekali dengan kamu. Kita berada di posisi mana? Merasa bersalah, ya, pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Rasa bersalah. Iya. Ayolah lakukan demi saya. Teman. Apakah kamu mau mendapat stiker kita dari ini? Apa ya? Kalau friend boleh? Iya. Maksudnya pilih Mungkin apa? apa dan apa Pak? Pemilih. Pemantau. Pemantau. Manajer. Iya. Di mana, Bu? Mendapatkan stiker. Oh, bukan. Nah, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, Nah? Yang Itu manajer ya. Manajer. Jadi apa? Oke, next terusnya. Bisa kan? Oke. Next. Ini segitiga restitusi. Mungkin kemarin saya buat video dengan Dinda. Jadi setiap kita anak melakukan kesalahan, kita melakukan segitiga restitusi. Jadi langkah pertamanya adalah menstabilkan identitas, terus validasi tindakan yang salah, terakhir adalah menanyakan yang benar. Terus gimana teori kontrolnya? Kita akan melakukan hal terbaik yang kita lakukan, terus semua perilaku memiliki alasan, dan terakhir memiliki motivasi internal. Bagaimana cara melakukannya? Ini enggak kelihatan ya? Jelas. Jelas. Nah, ini kamu tentunya punya alasan melakukan perbuatan ini. Adakah cara-cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita tidak ada judgement ke anak, menyalahkan anak. Kelihatan ya? Ini kata-kata yang kita gunakan tadi. Step pertama menstabilkan identitas. Apa kata-kata yang kita ucapkan ke anak? Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tapi jangan diulangi terus-terusan, gitu kan? Jangan terus-terusan ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan ini seperti itu. Yang kedua, validasi tindakan adalah padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk ya. Kamu berkelahi dengan temanmu, bisa saja kamu jumprokno temanmu sok berdarah, bisa saja. Tapi kamu kan nggak melakukan. Seperti itu validasi. Iya, kamu pasti punya alasan melakukan itu. Terus yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya di kelas? Apa yang telah kamu langgar? Nilai-nilai umum apa yang telah kita sepakati seperti itu? Yang tadi merujuk ke kesepakatan kelas. Nah ini contoh kasus. Ini dia, nih. Ini terakhir ini Bu. Kasusnya kasus terakhir. Ibu Dani menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis, namun di belum memperhatikan bahwa Fajar malah
tidur-tiduran tanpa acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan misalkan di papan tulis. Fajar tampak malas-malasan, maju ke depan dan sampai di depan papan tulis. Fajar diam terpaku sambil membawa buku bahasa Inggrisnya dan memainkan speedboat. Nggak jawab, cuma maju aja. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Kita sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sering terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan acuh-acuh dan nilainya tidak terlalu baik. Pada saat ditegur-tegani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Tidak menjawab. Gimana Fajar, kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek tidak kasihan kamu. Fajar itu bilang dan bisu. Nah, kira-kira kita identifikasi kebutuhan apa yang Fajar tidak dapat terpenuhi ini sehingga Fajar melakukan seperti ini. Kesenangan. Apa alasannya kebutuhan kesenangan tidak terpenuhi? Dia malas-malasan. Dia malas-malasan. Oke, bisa. Kebebasan. Dia nggak mau pelajaran bahasa Inggris, tapi tetap bisa bahasa Inggris. Apalagi. Terus sebagai Ibu Dani memposisikan diri sebagai apa? Posisi kontrol. Gimana kamu Fajar, kamu tidak kasihan sama ibu ya? Membuat merasa bersalah. Nah, membuat merasa bersalah. Untuk segitiga restitusi, bagaimana cara melakukannya di sini? Si Dani ini melakukan segitiga restitusi. Pertama, ya ada apa-apa, kamu nggak bisa, semua anak nggak pasti bisa kok bahasa Inggris. Iya, dibuka. Terus kita panggil itu kan, itu anaknya, jadi kita face to face. Kita lakukan itu. Yang kedua, bagaimana kira-kira? Iya, baru. Gitu. Yang kedua, kita tanya anak mengapa dia tidak bisa, apa yang menjadi kesulitannya, kenapa kemalasan dan apa yang membuat tidak bisa. Yang ketiga kita tanya, kira-kira kamu keyakinan kelas yang telah dilanggar apa? Belajar rajin. Nah, bagaimana cara kamu mengatasi kesulitan belajarmu? Itu kita telah melakukan segitiga restitusi. Semuanya kita yakin bahwa ibu sudah melakukan segitiga restitusi. Ketika anak melakukan kesalahan, tapi iya, kita tidak tahu namanya kan segitiga restitusi. Iya, biasanya kita gitu aja nih. Nah, semuanya ceria kembali. Oke. Ya, mungkin ada pertanyaan. Where is the snake? No. Thank you. Iya. Masih tanggal 21. Iya, mungkin itu saja kita belajar hari ini tentang budaya positif. Mungkin ada pertanyaan dan ditanyakan. Nah, insya Allah kita semua berusaha menuju ke para negara baru, merubah sekolah ini menjadi sekolah yang positif, menerapkan budaya positif. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.